Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ketiga. Keluaran 20 ayat yang ketiga. Ayat yang cukup pendek, kita membaca bersama-sama bagian ini. Keluaran 20 ayat yang ketiga. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, kita masih ingat dengan apa yang dinyatakan dalam 10 firman Tuhan atau yang kita kenal dengan nama Dasatitah. Pernyataan itu diberikan kepada bangsa Israel dan bukan sebagai syarat. Kita melihat bahwa ke-10 firman ini pertama-tama harus kita sadari bukan sebagai syarat untuk memperoleh keselamatan. Lalu orang melakukan segala perintah Tuhan itu agar mendapatkan keselamatan. Namun sesungguhnya ke-10 firman ini menjadikan kita dan kala itu bangsa Israel juga cermin diri atas keselamatan yang telah diperoleh. Ke-10 firman yang disebut juga sebagai Dasatitah adalah tanggapan terhadap kebaikan hati Allah. Kebaikan Allah dinyatakan terlebih dahulu dengan peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Dan dihubungkan dengan kehidupan kita pada masa kini, sesungguhnya saya, ibu bapak dan saudara-saudara juga adalah orang-orang yang telah diselamatkan terlebih dahulu oleh Allah melalui karya Yesus Kristus. Di dalam pelayanan minggu yang lalu kita memperoleh kejelasan secara nyata melalui apa yang ditegaskan di dalam Keluaran 20 ayat 1 dan 2 yang telah kita pergumulkan, mengarahkan kepada kita untuk mensyukuri apa yang Allah nyatakan, akulah Tuhan Allahmu dan engkaulah umatku. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Bagian firman yang cukup pendek namun punya makna yang sangat dalam. Dan itulah pernyataan Tuhan terhadap bangsa Israel yang telah membebaskan mereka dari perbudakan di tanah Mesir selama 430 tahun. Dan jika dihubungkan dengan kehidupan kita, maka sesungguhnya kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Pembebasan terhadap bangsa Israel maupun terhadap kita sebagai orang percaya bukan upaya mereka dan juga bukan upaya kita. Juga bukan pemberian dari bangsa Mesir atau orang lain. Namun keselamatan itu merupakan anugerah Allah yang berkuasa secara penuh dan dinyatakan secara mutlak. Tiada kekuatan lain selain Tuhan, yakni Allah yang sejati. Hanya Dialah Allah yang layak disembah dan ditaati oleh umat yang berharap dan mendapat selamat. Namun benarkah seluruh hidup kita, seluruh hidup orang percaya ini diserahkan secara penuh kepada Dia? Di tengah-tengah kenyataan hidup kita berjumpa dengan berbagai kekuatan lain yang mampu menunjukkan kehebatan, bahkan seolah memberi jaminan secara instan. Apa yang dinyatakan itu diperlukan tepat pada waktunya. Ibu bapak, dalam perhelatan hajat besar,
yang diselenggarakan pada musim tertentu. Saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara melihat gambaran. Ini adalah suasana pada musim hujan. Apa yang sering kali terjadi ketika awan gelap menutupi langit, seperti awan yang menutupi langit Jakarta ini. Dan pada saat itu ada perhelatan besar yang diselenggarakan. Siapa yang sering kali diundang dalam perhelatan hajat besar seperti itu? Untuk menghindari agar orang-orang tidak mengalami kesulitan, maka yang diundang adalah orang yang mampu untuk mengusir hujan atau pawang hujan. Bahkan orang Kristen pun juga tidak jarang terlibat dengan kenyataan seperti ini ketimbang mengundang pendeta, karena pendeta seolah tidak dapat memberikan jaminan hujan itu tidak bisa turun. Sehingga dengan peralatan yang cukup sederhana, lombok abang yang ditusuk dengan lidi menjadi alat yang ampuh bagi pawang hujan untuk menolak hujan. Itulah kenyataan yang sering kali kita hadapi. Salah satu contoh bentuk kekuatan-kekuatan lain. Dan kita tidak mengandalkan sepenuhnya kepada Allah yang sesungguhnya membebaskan, Allah yang telah memiliki kita. Kita juga menjumpai bentuk-bentuk kepercayaan lain di tengah-tengah suku di Indonesia. Bahkan di situ pula orang-orang Kristen berada. Terselip kekuatan yang tumbuh subur di dalam masyarakat. Bahkan seolah kekuatan itulah yang memberikan jaminan. Perintah pertama dari Dasatiptah hendak menegaskan kepada umat bahwa sesungguhnya Dia, Tuhan, tidak dapat digeser oleh siapapun dan kekuatan apapun yang dianggap melebihi kekuatan Allah, yang mampu memberikan kebebasan dan yang diterima serta dituruti oleh banyak orang. Adanya anggapan kekuatan lain, kepercayaan lokal, ilmu pengetahuan, ramalan orang pintar yang dianggap mampu menjadi andalan, menentukan dan menjamin hidup yang pada saat-saat tertentu dianggap diperlukan. Semua itu terjadi karena kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya kita yang telah menjadi milik Allah, berada di bawah kekuasaan Allah, tidak menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Namun kita menyimpang ke kanan, ke kiri. Kita menjadi orang-orang yang seringkali lebih menentukan jawab dalam kebutuhan yang tepat. Jangan sampai apa yang diperlukan dalam hidup, situasi tidak menguntungkan dan berbagai himpitan, mengabaikan diri kita sebagai orang percaya dengan tidak berbakti kepada Tuhan Allah. Hukum pertama ini sesungguhnya mengajarkan kepada saya, ibu bapa dan saudara-saudara, hanya satu Allah sejati. Allah yang punya kekuatan, Allah yang sanggup membebaskan, Allah yang layak untuk disembah dan ditaati. Berpegang teguh kepada Allah yang sejati dan satu-satunya Allah memang merupakan upaya seperti seorang yang berjuang di tengah-tengah hidupnya untuk berpola hidup sehat. Ada banyak makanan yang seringkali menggoda di tengah-tengah hidup yang kita jalani. Makanan-makanan itu cepat untuk menggemukkan badan kita, membuat kita sakit. Belajar untuk bertarak, menolak makanan-makanan yang menjadi gangguan di tengah kesehatan kita bukanlah perkara yang mudah.
Apalagi kalau kita tahu, maaf, yang badannya sudah gemuk begitu, sebenarnya mengerti bahwa makan terlalu banyak akan menggemukkan badannya. Tapi tetap saja, bahkan setelah jam 8 malam lewat pun, jam 12 malam terasa lapar, maka kita berusaha untuk mencari makanan dalam bentuk yang lain. Belajar untuk setia kepada Tuhan Allah, satu-satunya Tuhan yang memberikan kehidupan pada kita juga. Seperti orang yang berupaya untuk tarak terhadap makanan, menolak apa yang semestinya tidak dikonsumsi. Dan dalam hal ini adalah bentuk kepercayaan kita. Ibu bapak dan saudara-saudara, hari ini 17 pasang suami istri membawa 17 anak-anaknya. Setelah melalui pewartaan selama 3 hari minggu berturut-turut, akan dilakukan pelayanan baptis bagi mereka. Baptisan yang diterimakan kepada anak-anak di bawah umur ini merupakan pernyataan iman dari orang tuanya, bukan atas iman dari anak-anaknya. Atas dasar pemahaman iman orang tua yang meyakini bahwa anak-anak pun masuk dalam perjanjian keselamatan, maka sesungguhnya anak-anak itu juga berhak dimeteraikan dalam janji keselamatan. Sakramen baptis kudus ini bukan sekedar tradisi, karena dulu pun orang tua kita membaptiskan kita pada masa kanak-kanak. Para orang tua yang akan membaptiskan anaknya, dan kita semua yang pernah membaptiskan anak-anaknya atau pada saat kita dibaptiskan kudus dewasa, akan menjawab dengan pernyataan, ya, saya percaya dan berjanji. Pernyataan ini tentu bukan sekedar mengiyakan, karena jika tidak menjawab tentu pelayanan baptisan tidak diberikan. Namun pernyataan ini mengandung konsekuensi atas pelayanan yang sudah diterima. Sebagai orang tua untuk terus berperan dan terus memperkenankan Allah yang menjadi pembebas dan ditaati kepada anak-anaknya. Bagaimana iman Kristen sesungguhnya diwujudkan dengan cara terus-menerus memperkenalkan siapa Tuhan Allah. Oleh karena itu, satu hari kelak setelah anak-anak kita tumbuh dewasa, menjadi seorang remaja, seorang pemuda atau pemudi paling tidak 15 tahun, menjadi tanggung jawab bagi para orang tua untuk mengarahkan mereka agar mereka mengikuti pelayanan katekisasi. Hingga setelah itu mereka akan menyatakan imannya secara pribadi di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaatnya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, baik hukum pertama, ibu bapak dan saudara-saudara dan kita semua diajak berusaha mengenal dan memperkenalkan siapa Allah yang sejati, yang sesungguhnya Allah yang berkuasa dan dipercayai. Dan terus-menerus kita mengajarkan kepada anak-anak kita yang telah dimeteraikan hanya bersandar kepadanya. Hidup kita tidak bersandar kepada apa yang kita tuhankan, kepada apa yang dianggap menguntungkan diri kita, bukan kepada kepercayaan-kepercayaan lain. Kita bersama-sama diajak untuk bergantung terhadap Dia yang telah memanggil kita, yang telah membebaskan kita. Allah yang memiliki kita dan kita imani adalah Allah yang hidup dan berkuasa, ibu bapak dan saudara-saudara. Kita belajar untuk merendahkan diri, karena tanpa kerendahan diri kita dan hati kita di hadapannya, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang menantang kekuasaan Allah. Kita semua tentu menyadari bahwa kita adalah orang berdosa yang telah diselamatkan. Kita telah mendapatkan pembebasan sehingga kita hidup
dalam damai sejahtera. Oleh karena itu, layak bagi kita sebagai orang-orang yang telah mendapat anugerah keselamatan, mengharapkan rahmat Allah dan percaya kepada perjanjiannya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah atau ilah, Allah dengan huruf kecil, berarti apa yang dituhankan di tengah-tengah kehidupan manusia. Oleh karena itu, ibu bapak dan saudara, layak bagi kita mengharapkan rahmat Allah dengan penuh ketulusan. Jadi jelas hukum Tuhan yang pertama atau dasatitah yang pertama ini mengajarkan kepada kita tentang tanggung jawab kita sebagai orang beriman, tanggung jawab kita sebagai orang percaya yang harus taat dan berbakti kepada Tuhan Allah yang sejati. Mengapa? Karena dialah Allah yang membebaskan manusia dari dosa, Allah yang layak untuk disembah dan ditaati. Di tengah-tengah berbagai macam pergumulan, itulah saya, ibu bapak, diperhadapkan dengan kenyataan-kenyataan yang akhirnya apakah kita akan mengarahkan diri kita hanya kepada Allah yang sejati atau juga kepada yang lain. Menjadi bagian yang penting bagi kita semua untuk terus mengenal Allah yang hidup, Allah yang sejati adalah proses iman di tengah-tengah apa yang kita wujudkan. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk terus berada di dalam anugerah keselamatan, untuk terus mempercayai bahwa Allah Sang Pembebas, Allah yang layak disembah dan Allah yang layak ditaati. Amin.